yang sudah semakin mudah-mudahan mereda, kemudian sarana prasarana di lingkungan sekolah dan yayasan dalam ini misalnya aula, masih kita mempertimbangkan belum bisa secara total salat berjamaah di SD Krab ya terdapat. Kemudian juga selain itu program-program yang memang terkait dengan rencana penyusunan itu memang salah satu di antaranya kita merasakan ada namanya learning loss ya. Jadi anak-anak kalau kita tanya dulu awal-awal pandemi doa masuk masjid kelas 6, kelas 5 lupa ya. Karena sudah 2 tahun kan, 2 tahun lebih tidak ke masjid, tidak masuk masjid, doa setelah wudhu ya. Mungkin ini sudah tahun ke-3 seluruh kelas 4 rombongan belajar ya. Jadi ABCD. Nah, tahun ini juga sama alhamdulillah. Mohon doa sebentar lagi juga kita akan melakukan program namanya penerimaan murid baru. Tentu ketika kita sudah kedatangan para murid yang alhamdulillah tidak kurang, artinya terpenuhi, mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Ibu guru sekalian, kehadiran Pak pegawai sekalian, apa yang sudah ada di sini, apa yang sudah ada di Ikro ini kita maintain, kita layani, kita berikan pelayanan. Kalau mungkin cleaning service, ya pelayanan kebersihan, pelayanan kita mungkin air minum habis, tidak perlu di WA lagi gitu, dikontrol misalnya ke WC dan sebagainya ya. Kalau guru itu kehadiran pagi, menyambut dan sebagainya sampai kekurangan di kelas dan sebagainya. Bagian kita memaintain yang sudah hadir 112 murid itu, mudah-mudahan kita terus pertahankan, bahkan kita tingkatkan gitu untuk program-program yang pelayanan sehingga pada tahun ini ketika kita merencanakan penerimaan murid baru, insya Allah tidak mengalami kesulitan dan dilancarkan. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan, dan hari Jumat memang di sini mudah-mudahan nanti setelah ini kalau memang waktunya masih ada, memang ada program rapat koordinasi terkait dengan rencana kita mengadakan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh di tanggal 17 ya, masih ingat ya 17 misalnya tanggal 17 ya 17 Agustus. Seperti itu artinya kita juga mengajarkan cinta tanah air, cinta negara ini gitu ya. Selain tadi mengajarkan sholat dan bahasa Inggris dan sebagainya ya. Insya Allah kita memperingati itu sebagai bagian bagaimana kita menemukan sikap-sikap program. Insya Allah nanti mudah-mudahan ada waktu kita membahas dan tidak perlu panjang karena nanti dari yayasan akan ada beberapa program yang akan sosialisasi akan disampaikan. Saya kira demikian. Terima kasih atas kehadiran Ustaz dan Ustazah dari yayasan dan juga Bapak Ibu guru dan pegawai semuanya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDIT Bapak Ahmad Masodi, kemudian yang saya hormati Yayasan, yang saya hormati Pak Taufik, Kepala Sekretariatan Yayasan, Bapak-bapak, Ibu-ibu guru, dan orang hormat saya. Alhamdulillah bahwa pada siang hari ini kami berkesempatan untuk silaturahim ke unit SDIT karena ada jadwal katanya buat silaturahim dan sambil sosialisasi adanya perubahan struktur baru di Yayasan Ikro Bekasi, mulai dari pembina, pengawas, kemudian DPH-nya, akhirnya berpengaruh juga ke beberapa bagian yang ada di bawah ini. Mungkin nanti terkait dengan perubahan struktur baru
yang akan menyampaikan Bu Sofah. Saya mencoba untuk menyampaikan ingin sih penyamaan frekuensi gitu ya. Ingin penyamaan gelombang itu jangan sampai apa yang saya rasakan, yang saya lakukan, kerjakan, tapi tidak seirama dan segelombang gitu dengan yang lain. Perubahan itu keniscayaan, menjadi sesuatu yang memang sunatullahnya memang seperti itu. Jadi kalau ada yang tidak siap menerima perubahan, ya berarti dia tidak ikut mengalir bersama sunatullah. Jadi perubahan itu bukan hanya sekedar persoalan sukses, tidak sukses kepemimpinan atau kepengurusan, tapi memang sesuatu yang tadi memang bisa waktunya harus terjadi perubahan, ya berubah. Karena juga banyak kepengurusan sukses itu juga diganti, ya. Belum saatnya berakhir juga bisa saja diganti. Jadi dengan ini tidak ada asumsi bahwa perubahan kepengurusan ini karena ya sebelumnya tidak sukses atau ini, nah kemudian itu tidak. Nah ini maksudnya yang saya samakan, ya saya katakan perlu adanya penyamaan frekuensi atau gelombang itu seperti itu. Dan perubahan ini juga bukan hanya perubahan dari satu personal atau beberapa personal, tapi tadi saya sebutkan semua, mulai dari struktur tertinggi yayasan, pembina, pengawas, sampai DPH itu semua mengalami perubahan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bukan bahasa klise, tetapi sesuatu yang memang ada pada diri saya, ada pada nurani saya, itu seperti itu. Jadi yang saya katakan itu seperti itu. Pertama, bahwa pemimpin itu merupakan taklif, pembebanan, dan dia mampu menjadi pemimpin, maka kata Nabi, Allah tidak akan menolong. Tetapi dalam Islam, di saat seseorang ditunjuk, diminta untuk menjadi pemimpin, tidak boleh menolak. Nah, insya Allah dia akan ditolong oleh Allah. Itu yang saya katakan, ini butuh persamaan frekuensi. Kemudian tidak selalu tadi yang dipilih itu orang-orang terbaik. Yang terbaik belum tentu. Bahkan kata Nabi, kemudian kalau ada orang yang paling kuat di antaramu, maka dia bisa menjadi paling lemah di antara. Nah itu artinya bahwa kepemimpinan itu seperti itu. Kalau yang diangkat yang lemah, maka dia nanti akan menjadi kuat karena akan didukung oleh semuanya. Tapi kalau ada yang kuat, kemudian dia tidak didukung oleh yang lainnya, maka dia akan lemah. Karena sebuah kekuatan itu adalah kekuatan bersama, bukan kekuatan personal. Nah itu. Jadi tadi bahwa pemimpin itu pembeban, fitnah.
Karena apa? Dia akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Di akhirat. Nah, oleh karena itu, siapapun dia sebagai pemimpin, agar tidak bermasalah di akhiratnya, maka dia harus berusaha di dunianya jangan bermasalah. Ya, karena buat aman akhirat, ya yakini bahwa di dunianya harus aman. Ya, jadi bukan persoalannya pertanggungjawabannya ini hanya kepada makhluk, kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sehingga seperti itu. Nah, karena ini ujian, kemudian juga tidak selalu yang terbaik, fitnah, maka bagaimana agar ini selalu ada dalam relnya, selalu ada di jalan yang lurus, maka yang lainnya harus ikut meluruskan. Jangan sampai ada yang bengkoknya, itu mendiamkan yang bengkok. Nah, oleh karena itu di sini saya membuka saluran komunikasi, bagaimana agar dalam perjalanannya ini jangan sampai bengkok. Jangan sampai bengkok itu, sehingga kalau ada hal-hal yang kira-kira akan menjadi bengkok itu dihindari gitu. Atau bisa juga terjadi peristiwa bengkok gitu. Nah, langsung jangan didiamin, ya dilurusin gitu. Nah, oleh karena itu untuk sampai seperti ini perlu ada saluran komunikasi yang tidak boleh tersumbat, harus lancar. Nah, makanya saya membuka komunikasi ini tidak harus selalu dengan pendekatan struktural dan formal saja, kalaupun itu juga mau dilakukan. Jadi kalau misalnya mau melakukan komunikasi dengan pengurus dengan formal, ya hubungannya langsung pertemuannya. Atau bisa juga tidak dengan formal, ya adanya tinggal di ikro, ya kan, setiap hari juga kelihatan di ikro. Ya giliran papasan atau ini langsung aja tegar, atau ya kalau ada warung yang di depan LTG sana mau sambil ngopi-ngopi sama ini. Nah itu konteksnya tadi, artinya bahwa ini ujian kelurusan dan ketidaklurusan, karena persoalannya tadi tidak diminta tapi, dan ini juga seperti itu. Ya, seperti sahabat Umar, ya kan, akhir bahwa ada seseorang berteriak bahwa aku akan luruskan kau dengan pedang, ya hai Umar gitu. Nah, itu artinya sahabat Umar aja yang berkualitas seperti itu aja, kalau perlu dilurusinnya pakai pedang gitu, ya kan. Nah, kemudian juga persoalan tegur menegur, nasihat menasihati ini, kita tidak tahu siapa yang paling bertakwa, karena kedudukan seseorang itu di sisi Allah itu bukan karena persoalan jabatan, ya, latar belakang pendidikan, keturunan dan lain-lainnya, tetapi karena besar takwa. Nah, persoalan takwa ini adalah berdasar rahasia yang tahu ya hanya Allah bersama hambanya. Nah, jadi kita nggak tahu ya, jadi nggak selalu yang menasihati itu lebih baik dari yang dinasihatin, atau kebalikannya. Jadi nggak usah ada budaya sanksi atau sungkan atau pekewo. Jadi kalau kata Ustaz Rahmat Abdullah, silakan semua saling bersikap kritis, ya, menjaga agar semua lurus, tetapi hendaknya semua dilakukan secara etis. Jadi etis, itu penting. Nah, kemudian tadi bahwa hubungan antara pimpinan dengan bawahan itu
bukan hubungan atasan dengan bawahan. Nah, itu yang harus juga disamakan persepsi dan pemahaman kita bareng-bareng. Jadi adalah sebagai partnership, kerjasama. Kalaupun ada jabatan dan ini yang sifatnya hierarkis, itu hanya pembagian wilayah kerja saja, ya, pembagian wilayah kerja saja. Ya. Tetapi siapa yang terbaik tadi adalah yang paling bertakwa, yaitu semua dikerjakan secara ihsan, itkon, ya, dan punya pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalnya bisa saja CS di lembaga ini ternyata kerjanya paling bagus daripada pengurus yayasan, ya kan? Dia mampu memberikan yang excellent, yang terbaik, maka ya dia yang paling hebat, ya. Di sisi Allah, dan secara kelembagaan juga pasti dia berarti yang memberikan kontribusi terbaiknya ketimbang pengurus yayasan. Karena tadi kita tidak melihat struktur itu sebagai atasan dan bawahan, tetapi semua sebagai partnership, saling mengisi, saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Nah, sehingga dengan begini juga kita memahami jabatan itu jadi bukan sebagai karir, ya, bukan sebagai karir tadi dari yang saya kemukakan, dari mulai saya menjelaskan itu sampai nah ini sehingga ini bukan sebagai karir. Jadi kalau ada yang memahami itu ya monggo, tapi saya menyampaikan ini bukan sebagai karir. Tetapi ya pengabdian, ya, karena memang kita disuruh bekerja di sini, ya kontribusi. Jadi siapa yang paling bermanfaat, ya itulah yang terbaik gitu. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Hanya ada 3 tipologi manusia, yang ini menurut saya ada model manusia pejuang. Manusia pejuang itu ada di mana aja, mau ada di lembaga formal atau tidak formal. Ciri-ciri manusia berjuang itu dia taruhnya itu hanya berkorban. Terlepas apakah dia hidupnya miskin atau kaya, meskipun dia sukses atau tidak sukses, tapi namanya pejuang itu pasti dia hanya maunya memberi, tidak ingin berharap pemberian atau imbalan. Artinya sebagai pelaku kebaikan, bukan sebagai penikmat kebaikan. Nah, kalau pelaku kebaikan, dia akan selalu stres, kecewa kalau dia tidak selalu melakukan perbuatan baik, ya. Tetapi kalau penikmat kebaikan, dia akan stres dan selalu kecewa kalau dia tidak mendapatkan kebaikan, tidak ada yang memberikan kebaikan. Nah, biasanya ini banyak menuntut. Kalau pejuang yang memberi itu banyak dituntut gitu, ya. Itu yang membedakan. Ada juga tipe manusia sebagai pegawai. Nah, kalau pegawai itu bayaran, ya. Artinya kontribusinya, apa yang diberikannya itu tergantung wanpironya gitu. Dapatnya segini gitu. Ya kan? Nah, kalau yang satu lagi tipe manusia itu seperti benalu. Benalu itu dia selalu pengen selamat atau susah, ya. Bahkan ya itu seperti itu. Karena apa? Benalu itu yang penting nempel di mana aja dia bisa numpang hidup. Nanti kalau di sini tumpangnya udah nggak bisa,
hidup ya dia pindah ke tempat lain. Nah itu seperti itu. Model orang. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam perjalanan. Kita sambut dengan takbir. Oh, merdeka! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, berarti masih on nih. Belum ngantuk ya? Belum datang. Oh, ngantuk. Masya Allah. Ya. Mohon izin kepada Ustadz Sumi selaku Ketua Yayasan, kemudian yang saya hormati Pak Ahmad Musadik selaku Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Pak Ali Samsudin bidang kesiswaan, ya. Kemudian Pak Erawan Kepala Sekolah bidang kurikulum, dan kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir sini, yang mohon maaf sekali saya tidak hafal semua namanya, jadi untuk akhirnya saya tidak sebutkan ya seperti itu. Karena memang banyak guru-guru baru ya. Alhamdulillah segala puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memanjangkan usia kita pada hari ini sehingga kita bisa bernafas, bisa melihat, bisa merasakan masakan buatan keluarga kita, ya kan? Bisa melihat, mendidik ya anak-anak kita, bisa melayani suami kita. Itu merupakan kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa intinya Allah masih memberikan kesempatan kita untuk selalu bertobat. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang hadir di majelis ini semuanya insya Allah akan mendapatkan syafaat yang akhir. Bapak Ibu rahimakumullah, luar biasa tadi paparan dari ketua yayasan kita bagaimana tentang profil seorang pemimpin, kemudian bagaimana interaksi pemimpin dengan bawahan, bahwa tidak ada sekat. Jabatan merupakan amanah, bukan sesuatu yang yang dibanggakan, justru amat ditakuti gitu, seperti itu, bahwa kelak akan dihisab oleh Allah ya, seperti itu. Jadi sekali lagi mohon doanya, bantuannya, supportnya, masukannya dari Bapak Ibu semua kepada kami Dewan Pengurus mindset. Kita mulai memiliki pola pikir bagaimana kita bisa berempati pada orang lain, ya, bersosialisasi pada orang lain, memberikan kebermanfaatan pada orang lain. Impact-nya itu akan kembali kepada diri kita. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 7, ahsantum di anfusikum wa in asya'tum fiha. Jadi jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Tapi kalau kita berbuat buruk atau jahat, itu pun kita akan berbalik kepada diri kita sendiri. Mari sama-sama kita saksikan tayang video ya.
kepada orang itu akan membawa efek kepada orang lain juga seperti itu, akan termotivasi. Coba bayangkan kalau misalnya nih, mohon maaf untuk para ibu ya di rumah ya, ketika suaminya mengatakan halo sayang, gitu kan, dikecup, dipeluk, kira-kira ada energi gak? Ada. Ada energi gak buat ibu? Energi kebaikan itu akan muncul, jadi semangat bebenahnya, betul nggak? Semangat kerjanya, semangat masaknya gitu. Tapi kalau wanita udah sekali dibentak saja, apa yang terjadi? Hancur, hancur hatinya kan seperti itu. Jadi kira-kira yang menggugah si bapak-bapak tadi yang tadinya cuek banget, selfish, egois dan sebagainya, dia hanya mementingkan dirinya sendiri, nggak peduli sama orang lain, yang nggak peduli dengan apa yang terjadi di lingkungannya. Tapi begitu kena sentuhan seorang nenek berubah gitu, seperti itu. Ya seperti itulah kira-kira ya. Begitu juga ya. Kalau ibu-ibu bersikap memberikan servis kepada suaminya kan gitu kan, suaminya jadi semangat bekerja kan, semangat ya seperti itu ya kan. Bahasa cinta masing-masing ya, ada dengan sentuhan, pujian, pelayanan ya, masya Allah. Jadi intinya begitu. Kalau apalagi kita udah kerjain tugas selesai, bukan seperti itu. Nggak ada tegur sapa, nggak ada canda di antara partner kerja. Nah itu akan membuat hubungan menjadi hambar seperti itu. Nggak peduli yang sakit, nggak peduli terhadap yang sedang susah ya, seperti kira-kira begitu. Jadi teamwork itu akan berhasil ketika sama-sama mengedepankan kepentingan bersama, ya, kepentingan yang lebih besar lagi, ya kan? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal udwan, ya, surat Al-Maidah ayat 2. Intinya seperti itu. Dimanapun kita bekerja, prinsipnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ya, insyaallah itu akan kembali kepada diri kita sendiri ya, seperti itu. Jadi saya yakin Bapak Ibu yang bekerja keras di Yayasan Iqra dengan keikhlasan, kelak Allah akan gantikan ganjaran pahala yang luar biasa. Allah mudahkan hajat Bapak Ibu semua. Jangan sampai ada pikiran ngapain gua ngedidik anak orang lain gitu kan, anak sendiri aja gua nggak didik. Jangan seperti itu, ya kan? Sama-sama ngedidik anak jalan terus, orang lain jalan terus gitu. Kita mengharapkan, kita berdoa, ya Allah, dengan aku berangkat pagi-pagi ke sekolah Iqra, aku mengajar ya anak orang lain, maka mudahkanlah juga aku mendidik anak-anakku menjadi hamba-Mu yang soleh dan solehah. Jadi kita minta ganjaran dari Allah di dunia agar keturunan kita juga menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ya, sebelumnya saya mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Bapak Ibu guru yang telah mendidik mungkin anak saya, anaknya Ustaz Suna ya, itu sempat di sini ya. Seperti itu menjadi akhirnya alhamdulillah anak-anak kami bisa berprestasi dengan izin Allah. Itu semua adalah atas didikan Bapak Ibu semuanya. Ya, seperti itu. Selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan tentang susunan pengurus yayasan yang baru. Dewan pembina kita adalah Ustadz Mahfuz Abdurrahman. Kemudian anggotanya adalah Haji Ahmad Syaihu. Beliau ini dulunya menggantikan almarhum ayah saya, Ustadz Effendi. Jadi kemudian digantikan Ahmad Syaihu. Mahfuz Sidik memang sudah ada sebelumnya. Kemudian karena salah satu dewan pembina kita waktu COVID pertama itu ya berbarengan itu ya Ustadz Taufik Bakhtiar wafat, berbarengan dengan almarhum Umi Fida juga. Nah, kemudian digantikan posisinya oleh Ustadz Izzuddin Majid. Kemudian karena
Yayasan Iqra ini butuh orang yang ngerti legal, masalah hukum. Kemudian juga kita memiliki anggota dan pembina yang Muhammad Saiful Daulah yang kebetulan rumahnya nggak jauh dari Yayasan Iqra. Jadi kalau ada apa-apa mudah untuk koordinasi ya dengan dia. Kemudian juga di sini Dewan Pengurus ya. Karena Ustadz Izzuddin Majid naik menjadi Dewan Pembina, sehingga ketua yayasan yang dulu dipimpin oleh Ustadz Izzuddin Majid digantikan oleh Ustadz Sunuk Sumartono. Kemudian saya dulunya kepala sekretariat diangkat menjadi sekretaris yayasan. Bendahara tetap Pak Syamsuddin, ya mohon doanya. Alhamdulillah beliau kemarin setelah operasi sudah boleh pulang, ya mohon doanya semoga beliau sehat dan bisa berkontribusi dengan pada Yayasan Iqra Bekasi. Kemudian untuk membantu tugas beliau, kita Dewan Pembina mengangkat Bu Siti Nurhayati sebagai wakil bendahara. Ya. Kemudian Dewan Pengawas tetap ketuanya ini adalah Ustadz Ahmad Satori. Ya. Sekarang beliau tinggal di dekat Al-Hasan ya. Kemudian anggotanya tetap Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid. Mohon doanya, beliau sempat kena COVID, mudah-mudahan Allah sembuhkan ya. Kemudian Bapak Muhammad Matri Agung, Dr. Mardani Alisera. Kemudian karena Umi Fida telah wafat, sehingga kami harus mencari penggantinya ya atas izin Dewan Pembina, yaitu Pak Gufron. Pak Gufron ini adalah dulu ketua DPW Aceh, kemudian diangkat menjadi Dewan Pengawas yang nanti tugas dia adalah mengawasi Yayasan Iqra cabang Aceh, ya, Yayasan Iqra Bekasi cabang Aceh. Kemudian tetap di sini Bu Nani Handayani, ya, seperti itu. Nah ini kepengurusan Yayasan Iqra Bekasi cabang Aceh, alhamdulillah sudah secara legal. Secara resmi, ketuanya adalah Bu Ferawati yang dulu di sini menjabat sebagai wakil kepala sekolah ya, bagian bidang kurikulum ya. Kemudian sekretarisnya ada Pak Rahmat Fadil, sebenarnya namanya Dr. Rahmat Fadil, beliau dosen ya, ASN. Kemudian bendaharanya Pak Isriyadi, sarjana teknik pertanian, beliau juga ASN. Kenapa kita mengedepankan ASN? Supaya profesionalisme kerja di sana benar terjaga gitu ya, bahwa memang sekolah itu tidak boleh ada simbol partai ya. Walaupun sama-sama kita tahu ya bahwa kita lahir dari tarbiyah ya seperti itu yang beraliansi kepada salah satu partai seperti itu. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah Ustaz Sunuk akan memberikan pertanyaan atau? Ya, alhamdulillah, jazakallah, Musafar. Sebelum saya pamit dari sini, pengen minta oleh-oleh dari semua yang ada di sini, maksud yaitu ditulis di selembar kertas. Nah, nggak usah pakai nama, nanti kertasnya dikumpulkan pada saya. Jadi lembaga Iqra ini, Yayasan Iqra ini saya umpamakan Yayasan Iqra Bekasi ini seperti perahu yang sedang berlayar. Nah itu naik perahu kan pasti ada layar yang dengan layar yang berkembang itu membuat kapal itu bisa meluncur cepat. Tetapi bahwa kapal juga ada jangkar yang berfungsi untuk kalau inilah yang dengan digandolin jangkar itu lajunya kapal itu akan jadi agak berat. Nah, jadi Iqra ini ada faktor penyebab yang membuat ini bisa berlayar. Tapi bisa juga ini jadi agak terhambat, berat itu beban buat berlayarnya karena tadi digandoli jangkar. Nah, kira-kira
yang layak itu bisa membuat Ikro ini tetap laju berjalan, itu apa saja, bebas. Kemudian yang kira-kira bisa menggandolin Ikro agak berat, itu apa? Dan itu silahkan ditulis. Kalau mengalami kesulitan, apa ya pikiran kita gitu. Abaikan aja tuh pikiran, nggak usah ditanggapi. Tapi tanya kira-kira apa yang ada di hatimu. Gitu. Ya, itu yang ditulis. Ya mungkin 5 menit saja kali, nggak lama-lama. Saya rasa itu jazakallahu khairan. Terlihat lah. Nah, kemudian normal juga bisa. Misalnya, Ustaz, kapan ada waktu? Boleh Ustaz, Anda diajak ngopi-ngopi di mana nih, di warung depan itu apa? Ya boleh, nanti kita atur Ustaz. Jadi begitu ya. Jadi nggak usah ini karena ya tadi kita sama-sama teman kerja ya. Ya, makasih. Ya, terima kasih pada Ustaz Sunu. Selanjutnya boleh izin acara internal tapi. Kapan ini pakai baju olahraganya? Rencana kita akan melakukan HUT ini ya, perlombaan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 16 Agustus 2022. Nah, itu yang pertama ya. Bagi siswa yang sudah memakai baju olahraga pada hari sebelumnya boleh memakai baju bebas, atau bisa juga koordinasi dengan guru PJOK agar pada hari Seninnya itu pakai baju bebas, sehingga pada hari Selasanya semua siswa memakai seragam. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya, kami mengharapkan para guru menginfokan kepada siswanya sesi 2 untuk anak kelas rendah 1, 2, 3. Mulai ya. Dimulai pukul 7.15 sampai 7.30 pengkondisian murid kelas 4, 5, 6 di lapangan. Ini kami minta tolong pada wali kelas 4, 5, 6 untuk mengkondisikan anak-anak. Tujuh untuk mendengarkan sambutan dari kepala sekolah. Nah, 7.45 kita sudah start lomba. Tolong tepat waktu dan tidak mundur. Anaknya sudah selesai karena akan bergantian dengan murid kelas 1, 2, 3 ya. Jadi pukul 9.00 lapangan bersih, kelas atas sudah masuk di kelasnya masing-masing ya. Terus 09.15 sampai 09.30 ini pengumuman lomba dilakukan oleh wali kelas dan guru kelas di kelas masing-masing. 09.30 sampai 09.45 persiapan nonton ya. Penontonnya jadi film apa sih? Ya, itu Battle of Surabaya. Mudah-mudahan seru ya. Kalau misal pun ada wali kelas atau guru kelas
setelah nonton ini ada film yang lebih bagus lagi, silakan ya, sampai 10.45 ya, kepulangan pukul 11.00. Oh ya, informasi berikutnya, menontonnya di kelas masing-masing yang menyediakan semua peralatannya adalah wali kelas masing-masing. Tidak panitia ya Bu, Pak. Karena kita semua juga akan melakukan. Oh ya, untuk link filmnya nanti akan diberikan oleh panitia, hanya linknya. Selanjutnya untuk sesi 1. Untuk sesi 2-nya kelas 1, 2, dan 3 di pagi 7.30 sampai 7.45, anak-anak murojaah di kelas masing-masing. Jam 8 sampai 8.30 sama perlengkapannya, sound systemnya, speaker, videonya semua di-download oleh guru kelas masing-masing. Jika ada kelas yang ternyata jam 9 istirahat dan makan. Jadi anak kelas 1, 2, 3 sudah makan, nanti ketika jam 9 keluar dari kelas sudah dalam kondisi tidak lapar lagi. Karena kalau belum makan, nanti ketika pas lomba, aku lapar gitu ya. Jadi keluar jam 10 lomba kelas 1, 2, dan 3. 10.30 anak kelas 1. Oke. Rencananya lomba kurang lebih sejam selesai. Jadi jam 10.15 anak-anak kembali masuk ke kelas untuk pengumuman lomba dan baca doa pulang. Jadi kepulangan untuk kelas 1 1, 2, 3 10.30. Untuk kelas atas tadi 10.45. Mudah-mudahan tidak terlalu bentrok ya. Kalau memangnya dijemputnya bisa tepat waktu. Gimana? Ya saya ikut ya, Om juga ikut MBS, Pak. Bakiaknya ada Pak? Atau Bapak guru lah. Atau itu untuk kelas 5-6 mungkin bisa yang masukin paku dalam botol.